Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Natalia dengan NIM 22315019. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan hasil implementasi pengolahan citra digital yang telah dipelajari. Baik, langsung saja pada pendahuluan. Nah, citra digital adalah representasi objek yang tersusun dari piksel dengan nilai intensitas tertentu. Pengolahan citra dilakukan pada domain spesial untuk memanipulasi nilai piksel secara langsung dan pada domain frekuensi untuk menganalisis pola citra menggunakan transformasi seperti Fourier. Pengolahan citra digital banyak digunakan di bidang medis, industri, dan sistem keamanan, sehingga pemahaman konsep dasarnya penting untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, langsung saja pada representasi citra. Yang pertama itu ada histogram. Nah, citra grayscale menunjukkan objek utama yang jelas dengan kontras yang baik terhadap latar belakang. Nah, histogram intensitas memperlihatkan sebaran nilai piksel yang cukup luas, menandakan perbedaan intensitas yang jelas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa citra memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan untuk proses pengolahan lanjutan seperti deteksi tepi, transformasi frekuensi, dan segmentasi. Selanjutnya yang kedua itu ada transformasi Fourier. Nah, pada spektrum magnitudo Fourier menunjukkan energi terbesar berada di bagian tengah. Nah, menandakan dominasi frekuensi rendah yang merepresentasikan struktur global citra. Pola garis terang menunjukkan adanya arah dominan pada objek, sedangkan frekuensi tinggi menggambarkan detail citra. Jadi secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan citra cocok untuk analisis dan filtering lanjutan. Nah, yang ketiga itu ada menampilkan transformasi frekuensi lainnya. Di sini saya menggunakan transformasi frekuensi wavelet. Pada transformasi wavelet, membagi citra menjadi subband. Ada LL atau low, ada juga LH atau low-high, ada HL atau high-low, dan juga HH atau high-high. Nah, subband LL menampilkan struktur utama citra, sedangkan pada LH dan HL menonjolkan detail tepi horizontal dan juga vertikal. Pada subband HH merepresentasikan detail halus dan juga noise. Jadi secara keseluruhan, wavelet memudahkan analisis struktur utama dan detail citra secara terpisah. Nah, lanjut pada operasi dasar citra. Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan dua citra. Pada penjumlahan citra, dapat menggabungkan informasi dari dua citra sehingga objek tampak lebih terang dan saling bertumpuk. Sedangkan pada pengurangan citra dapat menonjolkan perbedaan antara citra di mana bagian yang berbeda terlihat lebih jelas. Jadi operasi ini efektif untuk menyoroti perubahan pada citra. Yang kedua itu ada operasi konvolusi atau sharpening dan juga smoothing. Nah, pada smoothing dapat menghasilkan citra yang lebih halus dengan mengurangi noise, namun detail menjadi kurang tajam. Sebaliknya, jika pada sharpening menonjolkan tepi dan detail sehingga objek terlihat lebih jelas. Jadi kedua operasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas citra sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada operasi morfologi. Di sini ada erosion dan juga dilation. Nah, pada erosi dapat mengecilkan objek dan menghilangkan noise kecil, sedangkan pada dilasi dapat memperbesar objek dan menutup celah. Jadi, kedua operasi ini digunakan untuk memperbaiki bentuk objek pada citra biner.
Nah, yang keempat itu ada operasi geometri. Ada rotasi, translasi, dan juga scaling. Nah, pada operasi geometri itu meliputi translasi untuk menggeser posisi objek, rotasi untuk mengubah orientasi, scaling untuk mengubah ukuran, dan juga flip horizontal untuk membalik citra. Jadi operasi ini digunakan untuk mengubah posisi dan orientasi citra tanpa mengubah karakteristik objek. Nah, selanjutnya ada analisis objek sederhana. Yang pertama itu ada deteksi tepi dan juga deteksi garis. Nah, pada deteksi tepi atau KENI dapat menampilkan kontur utama objek, sedangkan pada deteksi garis atau HOLE, ia dapat mengidentifikasi garis lurus dominan. Jadi kombinasi keduanya efektif untuk menyoroti bentuk dan struktur utama objek. Yang kedua itu ada segmentasi sederhana. Nah, segmentasi berhasil memisahkan objek dari latar belakang berdasarkan perbedaan intensitas, meskipun tepi objek masih kurang halus. Jadi hasil ini sudah cukup baik untuk tahap awal pengolahan citra. Nah, dan yang terakhir itu ada identifikasi bentuk seperti lingkaran, kotak, dan tepi objek. Nah, deteksi tepi menampilkan batas utama objek, meskipun belum sepenuhnya sempurna. Identifikasi bentuk berhasil mengenali bentuk dasar seperti lingkaran, namun masih diperlukan penyempurnaan parameter untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi noise. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.